Cake-nya udah nungguin loh di rumah. Aku juga nungguin kamu. Saya jadi ngerasa bersalah udah ngusir dia tadi dari sini. Dia bukannya marah, malah perhatian sama saya. Apaan sih? Hai. Hai. Lu repot banget tau gak sih lo kayak mau piknik. Ribet, hidup lo ribet. Suka-suka gue dong. Ya udah jangan berantem ah. Wah. Pak, kira-kira kita kapan ya berangkatnya? Nanti malam, Pak. Pesawatnya jam berapa, Pak? Tidak, Bu. Kalian bertiga naik mobil polisi dengan pengawalan yang ketat sampai ke tempat yang aman. Ih, kok gak naik pesawat sih? Capek dong kalau naik mobil. Tapi ya udah deh, siapa tahu aja kalau naik darat bisa dibawa ke Bali. Sayang, nanti kita di sana foto-foto ya sayang, pasti kan tempatnya bagus banget. Iya. Nanti kita foto-foto bareng Ana ya. Maunya berdua, nggak mau sama dia, ngapain sih? Sebaiknya kalian tunggu di sini. Kami ke dalam dulu. Makasih Pak. Iya Pak. Yaudah yuk duduk. Sayang kamu sini aja. Nggak mau, maunya kamu sini. Tapi aku mau pegang tangan. Nggak usah ribet. Mau nyebrang kali pegangan tangan mulu. Udah, jangan ribut ah. Nit, ada apa kok cemas begitu? Anita? Ya Oma. Oma tanya kok nggak dijawab? Ya Oma, maaf. Aku lagi kepikiran Reno, Oma. Tadi dia sempat pulang ke rumah. Terus bawa barang-barangnya pergi pakai koper. Katanya mau diamanin sama polisi. Diamanin sama polisi? Maksudnya gimana? Jadi dia dibawa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan, Oma. Astagfirullahaladzim. Saksi pembunuhan? Lalu polisi bawa Reno kemana? Diamankan di mana? Itu juga, Oma. Aku nggak tahu. Tadi aku tanya sama Reno, tapi Reno langsung pergi belum jawab aku. Ya kamu telepon dong, Nit. Masa kamu diam aja begini? Oma kan harus tahu dia dibawa kemana. Belum kasus di kantor selesai, udah ada kasus lain. Tapi kan ini bukan salah Reno, Oma. Dia kan dipanggil cuma sebagai saksi aja, bukan kesalahan dia. Justru itu, Nit. Kalau sampai pembunuhnya nekat, gimana? Oma, jangan nakut-nakutin aku kayak gitu dong. Aku makin panik nih. Ya udah, aku telepon Reno sekarang. Sarah bentar. Bentar. Mau ngapain? Sayang, ada telepon dari mamaku. Bentar ya. Halo, Ma. Halo sayang, gimana? Kamu udah berangkat? Terus gimana? Kamu aman kan? Polisi bener-bener jagain kamu kan, Reno? Aku masih di kantor polisi kok, Ma. Belum berangkat. Loh, kok belum jalan sih? Ya mana aku tahu, Ma.
Paling juga bentar lagi berangkatnya. Tapi sayang, polisi yang jagain kamu nggak 1-2 orang kan? Banyak kan sayang, mama khawatir nih sama kamu. Ya kalau itu mana Reno tahu, Ma. Emang Reno polisinya apa? Pokoknya tadi Pak polisinya bilang kalau kita bakal dikawal di tempat yang aman. Udah. Nanti Reno kabarin Mama lagi ya, oke? Malah dimatiin. Mas Abi udah sampai mana ya? Aku kan pengen nyiapin makanannya mau diangetin dulu. Jadi nanti pas Mas Abi pulang makanannya tuh masih enak, masih hangat. Telepon aja lah. Halo, Halo Mas Abi. kenapa sih? Mas Abi udah di mana sih? Kok belum pulang juga? Iya, tadi saya banyak kerjaan di kantor. Ini saya lagi on the way pulang kok. Kenapa sih kamu? Nggak sabar ya pengen ketemu saya? Udah kangen ya? Iya, apaan sih Mas Abi? Yaudah deh cepetan pulang ya. Aku tunggu di rumah. Ini saya baru keluar dari kantor. Setengah jam juga saya sampai rumah kok. Ya? Iya. Bye. Loh, Pak. Pak. Oh, mama nggak tenang. Papa, Sarah ini gimana sih? Kok bisa-bisanya dia jadi saksi kasus penting apaan coba, Pak? Udah sih, Mah. Ngapain mama mondar-mandir kayak gitu? Kayak setrikaan aja. Nggak nemu kan jawabannya? Udahlah, mendingan sekarang mama telepon si Sarah. Ya benar itu, Pak. Ya. Mama langsung telepon Sarah ya, Pak ya. Sebentar ya sayang, aku angkat telepon dari mama. Halo Ma. Halo Sarah, kamu sekarang di mana sayang? Ini aku masih di kantor polisi, bentar lagi juga jalan. Ya ampun Sarah, kamu ini kenapa sih kok bisa sampai jadi saksi kasus penting sampai kamu dibawa ke tempat begitu apa sih itu Ini tuh kasus pembunuhan dan yang ditusuk itu ternyata meninggal. Dan ini lebih parahnya lagi ya, yang nusuknya itu belum ketemu sampai sekarang, makanya polisi lagi melakukan pencarian. Kasus pembunuhan? Penusukan. Ya ampun Sarah, kamu itu nyawanya lagi dalam bahaya. Sarah, kamu kok bisa sih jadi saksi kejadian itu? Terus kamu gimana sekarang? Kamu aman kan di sana? Ma, Pak, iya aku pasti aman kok, tenang aja. Polisi juga pasti ngasih tempat aku yang paling aman. Udah Mama Papa nggak usah panik deh. Ya tetap aja Sarah. Ya udah kamu bilang sama Pak Polisi ya, suruh jagain kamu 24 jam. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu langsung hubungin Mama terus-terusan ya. Iya Sarah, kalau kamu nggak bisa hubungin mama kamu, telepon papa aja ya. Iya Pak, Ma. Aku pasti nanti bakalan hubungin kalian ya. Oke, bye kalau gitu. Aduh Pak, ini gimana kalau terjadi apa-apa sama Sarah gimana Pak? Mama nggak tenang, nggak bisa. Mending Mama kantor polisi, Mama ikut Sarah kemanapun Sarah pergi. Mama ikut aja deh. Mah, mama gimana sih? Mama kan lagi hamil. Nanti kalau kenapa-napa sama kandungan mama gimana? Udahlah, nggak usah panik. Kan Sarah udah bilang tadi, dia aman-aman saja di sana. Ngapain sih? Keribet segala. Papa, walaupun bilang aman aja, tapi tetap hati Mama nggak tenang. Anak kita ini lagi bahaya. Mama nggak bisa tenang, enak aja suruh aman tenang, nggak bisa. Mama harus kantor polisi. Mama ambil tas dulu deh. Nggak
kawasan pendanjenan nih. Kamu ngapain sih di situ? Sini. Sayang. Udah. Ini kantor polisi. Ini Pak. Nih dia duluan Pak. Udah siap deh semuanya. Tinggal nunggu Mas Abinya aja nih pulang. Tapi ini udah setengah jam kok Mas Abi belum nyampe-nyampe juga ya. Telepon aja deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kok nggak aktif sih handphonenya? Nggak biasa-biasanya loh handphonenya mati kayak gini. Coba telepon Pak Sam. Kok nggak diangkat sih? Aduh, perasaan aku jadi nggak enak deh. Kelihatannya enak banget nih. Apaan sih, cobain aja belum udah bilang enak. Oke, ini nih yang mau coba ya. Ini deh, cobain ini. Wah, enak banget. Super duper lezat tau. Enak. Bohong. Pasti kamu ngomong kayak gitu biar aku happy aja ya kan? Beneran Amanda, ini enak banget dong. Restoran-restoran sana lewat. Nggak nyangka kamu ternyata jago masak ya. Mungkin gini rasanya ya kalau udah punya istri. Ya, habis pulang kantor, udah ada yang masakin, terus makan berdua gini. Enak juga ya. Aku coba telepon David aja deh. Bentar. Sorry Manta, ini Bu Kinan. Bentar ya. Halo Kinan? Fit, kamu lagi sama Mas Abi nggak? Enggak sih. Tadi katanya dia mau pulang sama supir. Fit, Mas Abi kemana ya? Tadi terakhir aku telepon, itu katanya udah on the way, setengah jam lagi mau sampai rumah. Tapi ini kayak udah lebih dari setengah jam deh, Fit, nggak nyampe-nyampe. Terus aku telepon ke handphonenya juga nggak aktif. Aku coba telepon ke Pak Asem juga nggak diangkat-angkat. Fit, boleh minta tolong nggak? Tolong dong cek ke kantor. Aku takut deh Mas Abi kenapa-napa. Iya, Bu. Oke, sure. Kinan, kamu tenang dulu ya, oke? Aku akan cari Tuan Muda ke kantor dulu. Siapa tahu dia ada meeting dadakan, makanya dia nggak jadi pulang, oke? Tenang aja. Iya Fit, tolong segera kabarin aku ya. Siap. Ada apa, Fit? Manda, sorry ya, aku harus cari Tuan Muda. Cari Tuan Muda? Nanti lagi khawatir karena Tuan Muda nggak bisa dihubungi. Takutnya kenapa-napa. Sorry ya. Dan makasih udah siapin makanannya. Yaudah, kamu kabarin aku ya. Ya, pasti. Sorry. Abi kenapa ya? Reno, sayang. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Reno baik-baik aja kok, Ma. Tapi Mama ngapain kesini? Ya mau nanya keadaan kamu dong. Aku malu dong sama pacar-pacar aku. Udah, sebentar. Pak, Bapak bisa jamin kan? Anak saya pasti aman kan, Pak? Iya, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga saksi kami, Bu. Ya, pokoknya Bapak jangan lengah ya jagain anak saya. Jangan sampai pembunuh itu deketin anak saya, Pak. Iya, Bu. Sarah, anak mama sayangku,
Papa di sini sih ngapain? Ya ampun, kok kamu nanya ngapain? Ya Mama cemas dong. Mama nggak tenang, sayang. Masa Mama suruh tenang-tenang, kamu lagi kondisinya lagi bahaya begini. Gimana sih kamu Pak, pokoknya pastiin ya, anak saya harus aman. Pak, anak saya yang namanya Sarah, tolong itu diprioritaskan, harus nomor 1 ya Pak. Pokoknya jaga dia benar-benar, jangan sampai dia lecet, jangan sampai dia kenapa-napa. Saya minta tolong banget sama Bapak ya. Kami akan semaksimal mungkin untuk menjaga dan melindungi anak ibu. Permisi tuh. Loh. Tuan muda kemana? Mas, Tuan muda kemana ya? Tuan muda udah pulang kok dari tadi, Pak. Kira-kira sekitar 1 jam yang lalu. Oh ya udah, ya Makasih ya, Pak. Udah pergi perasaan. Mobilnya masih di situ tadi. Tuan muda mana ya? Kenapa lagi nih? Tuan muda mana ya? Ada nggak beres ini kayaknya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak aktif lagi, kenapa ini? Telepon Mas David aja dah. Ya halo Pak. Gawat Mas David, Tuan muda ngilang. Apa? Saya baru sadar ini Mas David. Tadi saya sempat pingsan di mobil. Pas saya lihat Tuan muda udah nggak ada. Tuan muda sempat bilang sama saya suruh nunggu di mobil. Katanya sih mau buru-buru pulang gitu. Oh udah, saya kesana sekarang ya. Baik Mas David, saya tunggu. Ini semua gara-gara kamu kan? Kamu tuh kalau punya masalah, selesain sendiri dong. Nggak usah ngajak-ngajak anak saya. Nih kayak gini kan jadi repot semuanya. Kamu nih gimana sih? Malah nyalahin saya. Kamu itu jangan ngomong sembarangan ya. Anak saya juga belum pernah kayak gini. Kalau kamu mau salahin tuh anak kamu yang terlalu kegatelan sama anak saya. Jangan Anita bilang apa? Anak saya ngegatelan. Semua ini gara-gara Reno. Kalau bukan Reno, anak saya nggak mungkin kebawa-bawa begini. Kenapa jadi salahin anak saya kamu? Udah. Ya, emang masalah itu udah masalah sendiri dong. Gimana sih? Apa yang nggak bisa tanggung jawab? Emangnya suaminya? Semua tenang. Tolong jangan ada keributan. Lebih baik kalian bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan berangkat. Kita berangkat sekarang ya, Pak? Iya. Karena perjalanan kita jauh. Dan kemungkinan tiba besok pagi. Ya udah kalau gitu, saya ganti baju dulu ya. Sebentar ya. Mama jadi khawatir sama kamu, sayang. Sabar ya Ren, maafin mamanya Sarah. Mama Reno, sabar ya. Apa sih, Ma? Kamu tuh ngapain merhatiin dia? Ini istrinya. Iya, Mama juga sabar.